Hey Bray, welcome back again di dunia cerita tanpa batas. Dan tentunya masih sama gue, dan Don. Nah Bray, gue pernah bilang hidup itu kayak panggung sandiwara kan. Nah, di episode kali ini dramanya makin gila Bray. Kalau di bab sebelumnya kan kita lihat Slante mulai bangkit dan siap melawan. Di bab ini kita bakal nyaksiin gimana monster yang sebenarnya itu bekerja. Dia nggak cuma sekedar jahat, tapi dia seniman kerinjaman yang genius. Dan sasarannya bukan cuma Slante, tapi semua orang di sekitar Slante. Bayangin, lo dituduh ngelakuin sesuatu yang bahkan gak pernah lo pikirin. Semua orang jauhin lo, meludah dengan tatapan mata mereka. Dan lo tahu siapa dalangnya, tapi lo gak bisa ngapa-ngapain. Frustasi pasti. Tapi gimana kalau di tengah semua itu, lo masih berpegangan pada secercah harapan, berpegangan pada kemanusiaan lo. Padahal, dunia terus-terusan mendorong lo jadi monster. Inilah yang dialami Slante di bab ini. Perang bayangan makin memanas, tapi Slante masih berjuang mati-matian untuk nggak jadi seperti Miko. Sebuah dilema yang menusuk jiwa. Ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang bisa mempertahankan manusia di dalam dirinya. So, siap-siap, karena ini akan jadi perjalanan emosional yang dalam. Jangan skip, karena setiap detik di sini akan mengubah cara lo memandang kebaikan dan kejahatan. So, siapin cemilan lo, tingkatin fokus lo, and let's dive. Nah Bray, perang bayangan antara Slante dan Miko kini memasuki babak baru. Dan tensinya makin memanas sampai ke titik didih. Miko sang dalang mulai merasakan sebuah sensasi asing ya, membuatnya benar-benar frustasi, yaitu kegagalan. Slante yang selama ini dia coba bentuk, dia dorong, dia manipulasi abis-abisan buat jadi monster seperti yang dia mau, ternyata masih teguh. Hati Slante yang dia kira udah rapuh dan bisa dibengkokkan, kini malah menunjukkan kekuatan yang nggak terduga. Bagaimana bisa dia tetap seperti itu? Guma Miko sama dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi kejengkelan yang pekat. Dia membanting ponselnya ke kasur. Tak peduli apakah benda itu akan rusak, karena setiap kali dia melihat Slante di kampus dengan senyuman tipisnya, atau tatapan mata yang tenang di tengah badai tatapan sinis, Miko ngerasa seolah ada bara api yang membakar dadanya. Di balik senyum ramahnya yang biasa ia tunjukin ke dunia, Miko nyimpan kebencian yang membara. Kebencian ke Slante yang nolak patuh sama skenario-nya. Kebencian sama keteguhan hati yang justru menjadi tantangan terbesar bagi permainan psikopatnya yang selama ini ia selalu berhasil. Frustasinya makin dalam, sampai nggak jarang rasa kesal itu malah membuat dirinya kehilangan kendali atas dirinya. Miko mulai menggeram, kukunya mencengkam erat meja. Mimpi-mimpinya tentang Slante yang menjadi boneka sempurna kini terasa jauh. Dia harus mengekskalasi ini. Dia harus membuat Slante jatuh, hancur, dan akhirnya menerima kegelapan yang nunggu dia. Malam ini, kegelapan akan semakin pekat. Malapetaka yang selama ini hanya ada dalam mimpi Miko kini mulai nyata. Tapi kali ini, Miko nggak lagi menggunakan Slante sebagai pelaku tak langsung. Kali ini, bukan Slante yang mengajarkan kekerasan, melainkan dirinya sendiri. Wow, Rai. Dengan rencana licik dan keji, Miko mulai melakukan serangan-serangan brutal terhadap teman-teman kampusnya secara diam-diam. Metode yang dia pakai penuh dengan sentuhan psikopat yang menjijikan dan nggak ketebak, yang bikin semua orang tercengang dan ketakutan pastinya. Dia nggak membunuh atau melukai secara fisik yang fatal, tapi dia nyerang psikis mereka. Kayak ada mahasiswa yang tiba-tiba nemuin barang-barang pribadinya hilang, dan kemudian muncul di tempat-tempat aneh yang mengarah ke Slante, kayak di loker Slante atau di bawah mejanya. Terus seorang siswa lain mungkin menerima pesan-pesan anonim yang berisi detail rahasia pribadinya yang mengerikan, disertai ancaman yang mengatasnamakan Slante. Dan juga salah satu korban mungkin tiba-tiba terjebak di suatu ruangan gelap dengan pintu terkunci dan suara-suara aneh yang diputar ulang, membuat mereka histeris dan parno pastinya. Dan di dinding ruangan itu terdapat simbol yang dulu pernah Slante gambar secara tidak sengaja di buku catatannya. Dan yang paling ekstrim, Miko bahkan mungkin meracunin makanan ringan beberapa mahasiswa dengan zat yang hanya menyebabkan mual dan sakit perut parah, tapi meninggalkan jejak yang seolah-olah Slante yang ngelakuinnya. Gila Bray, Miko ngelakuin semua ini cuma buat bikin semua orang semakin nyudutin Slante. Dia berharap tekanan sosial yang masif ini bakal bikin sisi lain dari diri Slante semakin tumbuh, meledak, sampai akhirnya menguasai kesadaran Slante dan membuat Slante mulai jadi sosok psikopat yang dia inginkan. Dia ingin Slante jadi cermin gelap dari dirinya sendiri. Semua korban dan pola kekerasan yang terjadi, yang dengan sengaja Miko arahin ke Slante sebagai pelakunya, kelihatannya berhasil. Kecurigaan mulai nyebar dengan cepat kayak wabah. Setiap bisik-bisik di koridor, setiap tatapan sinis dari belakang punggungnya, dan setiap desas-desus yang menyebar kayak api liar, makin mengisolasi Slante dari lingkungannya. Antin jadi sepi saat dia datang, meja-meja kosong di sekitarnya. Teman-teman yang dulu tersenyum kini buru-buru buang muka. Pasti Slante, siapa lagi? Bisik seorang mahasiswa yang melewati Slante. Dia udah gila, timpal yang lain sambil melirik Slante dengan jijik. Slante dengar itu semua, rasanya kayak ribuan jarum yang nusuk kulitnya. Tapi Slante yang saat ini udah tahu siapa Miko sebenarnya, dan sangat yakin bahwa semua yang terjadi ini pasti adalah ulah Miko. Dia tampak tenang. Di luar, dia membiarkan topeng ketenangan itu tetap terpasang. Dia nggak terpengaruh oleh desas-desus dan semua tatapan tajam orang-orang itu. Dia nggak berteriak membela diri. Dia nangis, nggak nunjukin reaksi yang Miko inginkan. Dia cuma namatin, baca setiap wajah, mencerna setiap bisikan.
ngelihat Selonte masih baik-baik aja. Bahkan di tengah semua tekanan itu, bikin Miko heran dan ngerasa kesel. Frustasinya memuncak. Miko yang semakin gelap menyusun rencana jahatnya dengan secara lebih terperinci. Dia tahu kalau langsung nyerang Selonte secara terbuka ya cuma bakal bikin dia makin kuat dan mungkin membuka mata orang lain. Jadi dia milih untuk mengorbanin teman-teman kampusnya mereka sebagai bidak saturi yang tak sadar. Metode yang dia gunakan adalah sesuatu yang bisa dijelasin pakai logika biasa. Sebuah cara penghakiman yang mengerikan, penuh jebakan psikologis dan kekejaman terencana yang hanya bisa dilakukan oleh pikiran seorang psikopat sejati. Dia nggak ingin lukain fisik, tapi dia ingin lukain jiwa dan pikiran mereka. Miko itu benar-benar psikopat keras kakap. Dia tahu banget cara manfaatin ketakutan dan prasangka paling dalam tiap korbannya. Miko ngirimin pesan-pesan yang bikin mereka parno. Sampai pada mikir, gue udah gila kali ya. Dia juga bikin ilusi suara, bayangan, atau kejadian aneh di rumah mereka. Semua tujuannya cuma buat satu, itu bikin korbannya ngerasa udah sinting. Atau kalau Selonte itu semacam setan yang gentayangan gitu. Parahnya lagi, dia bisa aja ngotak-ngatik sistem keamanan sekolah. Atau nge-hack akun medsos buat nyebarin hoax yang kasarnya dari Selonte. Gila, orang informasi banget deh. Tiap malam, Miko ngintai, nyusun strategi, terus nyerang tanpa ninggalin jejak yang bisa ngarah ke dia. Dia bahkan mainin bukti biar semua petunjuk tiap kepingan puzzle ngarahnya ke Selonte. Kayak Selonte punya kekuatan super buat yakin orang tanpa kelihatan. Gila gak? Dan kampus langsung berubah jadi arena penuh prasangka dan ketakutan. Semua orang mulai ngejauhin Selonte, nganggap dia kayak monster yang jadi kambing hitam atas tragedi teman-teman mereka. Ini bukan lagi sekedar tuduhan, ini pengucilan massal, bray. Bahkan para dosen pun mulai ngeliatin dia pakai tatapan waspada, seolah-olah Selonte ini bom waktu yang siap meledak. Selonte yang selama ini mati-matian nahan hatinya pelan-pelan mulai runtuh dong. Tiap tatapan penuh benci, tiap bisikan kayak itu pasti kerjaan Selonte. Tusuk jiwanya lebih dalam dari luka fisik manapun. Ini serangan brutal ke inti kemanusiaannya. Dia bisa ngerasain dirinya ditarik ke bawah, ke jurang kegelapan yang Miko inginkan. Dia bisa ngerasain benih kebencian dan kegilaan yang Miko tanam mulai berakar dalam dirinya. Tapi dalam hatinya, dia masih berusaha nyimpan secercah harapan. Dia genggam erat sisa-sisa kemanusiaannya. Dia nggak mau jadi monster. Gue pengen tetap jadi manusia biasa, bisiknya ke diri sendiri. Di tengah keheningan yang dekat, bukan monster yang dijebak orang lain buat benar-benar jadi monster. Ini perjuangan batin yang paling berat, perang lawan diri sendiri. Frustasinya Miko makin parah pas ngeliat Selonte masih teguh sama hatinya dan kemauannya buat nggak berubah jadi monster kayak yang Miko pengen. Miko jadi makin brutal, makin kejam, nyari cara buat benar-benar menghancurin Selonte. Dia nggak nyadar, justru tindakan brutalnya sendiri yang pelan-pelan ngebuka celah buat kebebasan Selonte. Kayaknya Miko ngelakuin kesalahan kecil, sebuah pola yang ngulang terus-terusan, sebuah bukti yang terlalu jelas dan terarah, atau mungkin saking gilanya Miko terlalu pede dan mulai ninggalin jejak yang bisa dibaca sama otaknya Selonte yang jenius itu. Selonte yang sekarang udah terbiasa mikir kayak Miko mulai ngelihat celah-celah itu. Selonte mulai nyari cara buat ngebuka mata semua orang kalau bukan dia yang monster, tapi Miko lah yang sebenarnya monster. Lebih dari itu, Selonte juga pengen ngebuka mata semua orang kalau yang bikin orang-orang kayak dia dan Miko jadi monster itu adalah ketidakmampuan atau kemalasan orang-orang di sekitar buat lebih belajar dan lebih memahami. Mereka terlalu cepat ngehakimin, terlalu cepat nyerah, dan malah milih ninggalin dan ngebiarin sampai kegelapan dengan orang-orang kayak Selonte dan Miko. Selonte pengen nunjukin kalau mereka semua juga punya andil dalam nyiptain monster ini. Dan Bray, ini si hati Selonte. Semua orang ngeliat gue sebagai monster. Mereka nggak tahu siapa yang benar-benar nyiptain. Gue pengen tetap jadi manusia, tapi lingkungan terus nyodorin gue ke jurang yang gelap. Gue berharap semua orang mulai nyadar, mulai belajar memahami, dan mulai ngerangkul gue sama Miko. Biar semua ini berakhir baik, bukan dengan kehancuran, tapi dengan pemahaman. Gue nggak bakal biarin mereka jadi monster yang mereka takutin. Tapi kalau mereka nolak buat ngeliat, kalau mereka terus nyodorin gue, maka gue bakal tunjukin ke mereka gimana rasanya ngadepin bayangan yang mereka ciptain sendiri. Gila kan? Tapi ini benar-benar menguji batas kemanusiaan Selonte. Kita lihat gimana Miko dengan segala obsesinya nyodorin Selonte ke titik terendah. Tapi justru di sanalah, di tengah semua tuduhan dan pengucilan, Selonte nemuin celah, sebuah harapan. Bukan cuma buat balas dendam, tapi buat ngebuka mata orang lain. Ini bukan lagi sekedar pertarungan antara Selonte dan Miko. Ini adalah cerminan dari mayoritas pikiran kita, Bray. Coba, seberapa sering sih kita ngehakimin tanpa tahu cerita di baliknya? Seberapa sering kita ngelihat monster tanpa nyadar kalau kita lah yang mungkin ikut nyiptain? Selonte masih berpegang sama secercah kemanusiaan. Dia pengen semua ini berakhir, bukan dengan kehancuran, tapi dengan pemahaman. Tapi, apakah dunia bakal ngasih dia kesempatan itu? Atau justru dia bakal dipaksa buat benar-benar jadi bayangan yang mereka takutin? Perjalanan Selonte udah menuju titik akhir, Bray. Dan perang bayangan ini kayaknya udah menuju ke fase akhir. Dan di bab selanjutnya, tirai topeng yang tersingkap bakal jadi kunci. Siapa yang bakal menang di game pikiran ini? Dan rahasia apa lagi yang bakal terungkap? So, jangan sampai ketinggalan. Karena di sini kita nggak cuma nonton cerita, tapi kita belajar memahami sisi gelap manusia. Gue dan Dun. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Tetap berpikir kritis dan jangan mudah menghakimi. And to be continue. Tapi jangan lupa like dong, juga share biar makin banyak teman buat adu pikiran di kolom komentar. Dan buat lo yang belum subscribe dulu dong biar asik gak sih? So, thanks sudah nemenin lagi gue hari ini. And
See you soon di fase terakhir selanjutnya di Monster in Me. Ciao.